melihat kualitasnya mereka pendukung 02 ini ya menang, tapi menangnya berisiknya tuh dalam arti berisik emosi gitu, bukan riang gembira gitu loh. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Kita akan kembali bahas isu-isu yang menarik yang beredar di media online maupun di media sosial. Apalagi kalau bukan masalah proses pemilu yang saat ini memasuki tahap PHPU di Mahkamah Konstitusi. Tapi kita kali ini akan menyorot tentang isu-isu berkait dengan PHPU dan kontroversi tentang pemilu ini di media sosial bersama Bung Ricardo Theo. Selamat datang Bung Ricardo Theo. Terima kasih Mas Sigit atas undangannya. Ya, gimana kabarnya? Sehat ya? Ya, baik. Ya. Bersyukur. Ini gimana nih? Anda kan praktisi di media sosial ya. Udah cukup lama ya, 10 tahun betul. Dari kontestasi, jadi sudah Betul. Banyak pengalamannya lah. Kalau Anda melihat sekarang ini gimana nih kontroversi atau polemik yang di media sosial sekarang ini antara kubu yang mengklaim dirinya menang ya, yang kedua kan kubu yang saat ini masih berproses di MK. Ya, saya melihat di sosial media ini masih gencar ya. Apalagi khususnya di X, di Twitter lah. Dalam arti Twitter ini kayak hutan rimba lah yang masih bersaut-sautan gitu. Tapi terkait dengan pasca pemilu ini kan, Pilpres ini kan lagi kita masih mengamati nih, kan keputusannya nanti tanggal 20 April ya, 22 April. 22 April ya, 2024. Nah, kita masih melihat perkembangannya. Tapi intinya gini, Mas. Kalaupun ada calon yang menuntut keadilan di Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya baik gitu, karena mengisi ruang dengan cara yang benar untuk menuntut demokrasi dan reformasi konstitusi itu sendiri gitu. Dan mati gini loh Mas, ini kan ada dugaan kecurangan nih di Pilpres ini kan, mau nggak mau kan harus memberikan bukti. Kemarin saya nonton dari paslon 03 itu kan menghadirkan saksi dan saksi ahli lah. Nah, itu menurut saya sih ya ada optimisme lah. Ya masih menunggu hasil akhirnya kayak gimana gitu kan. Tapi di dalam sosial media itu ya masih banyak yang kayak pendukung 02 itu jumawa dan arogan gitu loh. Sangat disayangkan. Padahal ini kan proses dengan cara benar. Tunggu aja gitu. Apalagi kemarin Romo Magnis ini kan banyak yang dicaci maki gitu loh. Dibilang wastuwe, apalah segala macam. Sangat sedih banget. Padahal kredibilitas beliau kan tidak perlu diragukan lah. Intinya sih gitu sih Mas. Iya. Ya memang kalau kita perhatikan kan namanya peta persaingan di media sosial terutama X yang selama ini kita tahu sebagai tempat untuk orang berdialektika ya. Iya, jadi betul. Antara tesa antitesa pasti ada itu ya. Tapi kalau Anda melihat kualitas yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang mengklaim menang itu gimana argumentasi mereka? Ya, argumentasinya sepertinya harusnya kan mereka menang ya. Harusnya dirayakan dengan kegembiraan. Tapi kok kelihatannya lebih kayak emosi. Aneh gitu. Kenapa? Orang di mana-mana kan namanya orang menang, udahlah maksudnya gembira, happy. Kok ini malah emosi gitu. Itu yang sangat saya kok kayak anomali gitu loh. Sedangkan kayak kita ini kan 16% diejek dalam tanda petik, 16% baterai itu kan kita ketawa-tawa aja, nggak ada emosi. Kita nggak ada emosi ya, biasa aja. Maksudnya ya kita memang menerima hasil keputusan, tapi kan ya namanya ini kan dugaan kecurangan ini kan perlu namanya dibuktikan lagi, lebih sahih gitu. Kalau di MK kan ya apapun keputusannya nanti ya pasti kita terima dong. Selama belum ada keputusan yang sah gitu kan, ya sah-sah aja gitu. Ini tadi aku kembali ke ini masalah kualitas ya, kualitas argumentasi mereka. Yang kan mereka kadang justru bukannya lebih banyak menyerang. Kalau pikir kok mereka menang menyerang gitu. Iya, itu yang tadi saya bilang kualitasnya mereka ya gimana ya? Ya jumawa arogan kebanyakan ya, tapi kok seolah-olah masih nggak percaya diri gitu loh. Kalau mereka menang gitu. Iya, padahal mah harusnya santai, relax. Kita dicengin, diledekin, santai, ketawa ketiwi gitu loh. Aku sih kayak dicengin teman-teman, wah cuma 16, ya nggak apa-apa ya. Sesuai dengan baterai handphone Android atau iPhone berarti gitu.
Berarti kualitas mereka yang 16 ya. Iya, mereka keputusan KPU kan 58% sekian. Tapi kualitas kan, pendukungnya 16. Iya, itu kan aneh gitu. Gitu. Iya sih. Terus seperti kan, jadi sekarang ini kalau ngeliat itu jadi males gitu. Iya. Karena mereka justru menyerangnya itu udah nggak ngawur gitu. Maksudnya gini, menyerang ke individu-individu gitu ya. Iya. Itu yang maksudku, ya kembali lagi yang mereka kayak Romo Magnis ya kan. Beliau kan udah sepuh ya kan. Tanpa diragukan lagi memang beliau itu ahli etika sama filsafat. Nggak perlu diragukan. Tapi kok seolah-olah pendukung mereka entah buzzernya atau akun bot itu benar atau enggak, masih saya melihat di itu kok ngapain begini, ngapain ibaratnya lu ngapain nyerang orang yang sudah sepuh gitu loh. Itu pada terlepas fans Magnis dukung siapa itu kan hak pribadi dia, tapi kan dia diundang sebagai keahliannya, sah dong gitu loh. Iya. Gitu. Kalian beliau di bidang filsafat dan etik ya, Iya. dia di situ ya. Karena kemarin juga saya perhatikan Prof. Yusril pun juga berhati-hati ngomong filsafat berhadapan dengan beliau. Iya. Meskipun Prof. Yusril itu pernah juga berkuliah di filsafat UI gitu. Tapi dia bisa mengukur diri gitu. Betul. Benar-benar juga masih respect ke beliau ya. Dengan keilmuan beliau di HTN itu kan. Betul. Tapi lepas dari itu juga ya. Masalah ini kan pertarungan di MK ini kan antara 01 bersama 03 melawan 02 sebagai pihak terkait ya. Tapi sekarang ini kan pertarungan itu nggak hanya di sana sebenarnya. Di luar itu lebih ramai daripada di sana. Kalau di sana mungkin sifatnya lebih teratur ya, karena ada ini ya. Tapi kalau di sosial media itu udah kayak ancur-ancuran gitu. Ya gitulah Mas. Mungkin ya tanda petik dibayar ya saya kurang tahu kan. Tapi melihat kualitasnya mereka pendukung 02 ini ya menang, tapi menangnya berisiknya tuh dalam arti berisik emosi gitu, bukan riang gembira gitu loh. Gitu sih Mas. Gitu yang saya sangat menyayangkan, itu aja. Harusnya selebrasinya dengan lebih positif lah ya. Iya. Ibaratnya gini loh Mas, kayak sepak bola gitu kan. Kayak ibarat ikut liga, terus terlibat kalau di Serie A namanya Calciopoli. Harusnya kan ya kalau menangnya dengan jujur kan happy ya. Tapi kalau menang dengan cara Calciopoli dicengin, pasti pendukungnya marah. Oh enggak, pasti ada pembelaan ini itu ya kan. Gitu loh. Tapi pernah perhatiin nggak? Mereka tuh kan katanya gini, kalau kita nggak terima kekalahan berarti kita nggak mau bersatu gitu kan. Iya. Pernah baca itu nggak? Pernah ya kan? Sering kan ya. Ya. Ini bukan masalah nggak mau bersatu apa enggak Mas. Ini masalahnya, ini kan kita melewati proses cara yang benar gitu loh. Nanti ketika nggak mengikuti cara proses yang benar, lewat cara jalanan dibilang, oh sengaja nih dibikin grand design buat chaos. Nah itu loh kayak Mas. 2019. 2019 itu kan udah ketahuan kok pada kita kok kayak gampang amnesia. Makanya memang benar bangsa Indonesia ini gampang amnesia tentang sejarah gitu. Kayak 2019 berapa orang sih yang meninggal karena pemilu? 11 atau 10 itu. Wah, pokoknya namanya jumlah manusia ya, kalau mati meninggal satu aja itu pun ya sangat-sangat disayangkan gitu ya, loh. Apalagi kemarin ada jumlah yang ikut KPPS ada berapa orang yang meninggal itu loh. Itu aja udah menurut saya, waduh begini amat, dia nggak seberapa dapat duitnya tapi jadi penjaga petugas KPPS tapi jadi meninggal, jadi sakit gitu loh. Itu sangat disayangkan itu loh. Iya. Tapi juga kalau seperti kan gini ya, narasi mereka mengajak persatuan itu sebenarnya juga message-nya itu mereka lupakanlah kecurangan. Betul nggak ya? Gitu? Betul gitu loh. Dugaan kecurangan ini kan sebenarnya ada gitu. Tapi kan tinggal dibuktikan ini terstruktur, sistematis, masif kan TSM ini. Kecurangan pasti ada ya kan. Yeah. Ada hasil sirekap aja. Katanya itu alat bantu, tapi alat bantu kayak begitu gitu loh. Saya melihat yang pakar-pakar IT ngomong, wah ini dirubah sampai ratusan ribu kali. Ini gimana ceritanya? Itu loh Mas. Itu KPU ya. Tapi saya lihat gini, kita bicara narasi aja nih, dengan urusan teknis mereka. Iya, urusan teknis ya. Betul. Tapi narasi, ini ada perusahaan, mereka menutupi isu kecurangan yang memang sangat kuat itu sekarang ini kan, kecurangan pemilu ini. Tapi dengan narasi persatuan. Ya. Tujuannya kalau saya lihat gini, supaya kita tuh melupakan itu. Yang kedua, memaklumin itu. Yang ketiga, cara mereka untuk menyerang kita. Kalau
kita nggak mau bersatu, mengakui. Kayak kemarin kan kelihatan tuh, nggak mengakui kekalahan karena nggak memberikan pengakuan. Nah, kan. Ya itu kan hak pribadi ya, dan lagi kan prosesnya belum selesai. Betul. Dan menganggap itu kita nggak mau bersatu. Nah, ini kan narasi yang selalu dikembangkan di sosmed, di sosial media itu kan di berbagai macam platform, kalah aja, terimalah gitu, jangan banyak alasan. Bukan itu esensinya. Ini esensinya adalah seperti apa yang diutarakan Mas Ganjar sama Prof. Mahfud. Ini masalahnya memperjuangkan konstitusi dan demokrasi itu loh. Ini kan menuntut ke arah yang lebih baik gitu loh. Jangan sampai konstitusi kita ini diacak-acak gitu loh. Itu yang maksudku. Selalu aku juga ngekut retweet yang ini bukan masalah ini kecurangan aja gitu, tapi ini justru penyelamatan demokrasi gitu loh, Mas. Ya, dan lagian gini ya, ini kan setiap peserta kontestasi politik ini kan punya hak dan punya kewajiban. Ini kan hak mereka untuk menggunakan jalur-jalur konstitusi untuk mencari keadilan. Itu ya sah dong, nggak ada yang dilarang, kecuali ini yang kalah itu bikin chaos, bikin kerusuhan di mana-mana gitu kan. Itu baru nggak sah. Seperti dilakukan oleh para pendukung Prabowo pada tahun 2019. Betul banget. Bahkan mereka waktu itu menarasikan perang kan gitu kan. Ingat nggak? Ingat. Ya, itu jejak digital ada itu di perang katanya di Google gitu. juga ada kan. So sementara kita kan enggak. Betul. Kita lebih gentle. Oke, ngakuin KPU itu kan, tapi itu kan versi KPU. Iya. Ada jalur hukum yang kita tempuh, ada jalur politik kita tempuh juga, kan begitu. Betul. Gitu loh. Iya. Suka menggunakan narasi itu enggak? Untuk mengcounter narasi itu. Jujur aja ya, sejak pasca Pilpres saya lebih banyak mengamati sih, tapi saya juga melihat teman-teman yang masih mengcounter isu itu yang tadi saya bilang. Ini bukan masalah kalah menang, kembali lagi apa yang dikatakan Mas Ganjar ini, tapi tentang penyelamatan demokrasi dan penegakan konstitusi. Itu pun yang selalu digencarkan sama kawan-kawan yang masih bertahan gitu loh dalam mengcounter itu semua gitu loh. Itu sih sebenarnya esensinya, itu bukan masalah nggak terima kalah menang, enggak. Ya kita menerima kayak keputusan Mas Ganjar itu kan bilang kami menerima, tapi kami juga akan melakukan namanya penyelamatan demokrasi dan konstitusi. Itu kan udah jelas sebenarnya, Mas. Iya, betul. Itu. Tapi ada yang menarik juga ini. Ada salah satu channel di YouTube yang tadinya begitu istilahnya menarasikan tentang toleransi, tentang demokrasi, tiba-tiba dia seolah amnesia juga itu. Kenapa tuh? Saya nggak tahu aja. Ya nggak? Iya. Iya kan? Mereka nggak pernah mau membahas kecurangan pemilu, nggak mau membahas tentang cawe-cawe Jokowi, tidak mau pernah membahas masalah ini cawe-cawe MK gitu kan. Ada cacat hukum formil di KPU, mereka nggak mau lagi loh. Justru mereka sekarang yang mereka ini kan cuma masalah angka mulu. Iya. Makanya kan kemarin Prof. Mahfud juga ngomong kan, maksudnya jangan sampai MK ini jadi mahkamah kalkulator, tapi kan ini terkait bagaimana Mahkamah Konstitusi menjaga marwahnya gitu loh, terkait terbukti nggak ada TSM-nya itu ya kan, apalagi kan melihat bansos kok lebih gede, lebih besar daripada COVID, itu kan secara logika nggak masuk akal gitu loh, Mas, gitu loh. Kan ada pengacara kemarin mereka kayak menyerang tanda petik ke Romo Magnis. Apa hubungannya bansos dengan ini? Loh, ini kan disebut namanya psikologi politik, psikologi massa gitu loh. Pasti ada pengaruhnya. Dan sekarang warga didatengin nih, bansos dikasih, ya kan? Tapi jangan lupa ya, coblos misalnya 02 atau ini ya siapa gitu kan. Itu loh, Mas, itu pasti pengaruh dan itu efektif di desa-desa gitu loh. Dan soal bansos itu dinarasikan begini, itu kan sudah disetujuin sama DPR, sudah disetujuin sama sudah ada persetujuan sama bareng gitulah antara legislatif dan eksekutif ya. Cuma kan persoalannya bukan di situ, pelaksanaannya. Kan? Itu loh. Pelaksanaannya apakah sedang persetujuan itu atau tidak, ya kan? Betul. Saya sering melihat narasi-narasi seperti itu, ya kan? Di X terutama ya. Iya. Kan partai-partai pendukung 01, 03 sudah menyetujui juga. Iya, itu kan di tataran politiknya. Tapi apakah di implementasinya, di pemerintahan, di eksekutif,
sudah seperti amanat dari undang-undang itu kan gitu. Itu kan persoalan gitu loh. Apalagi ada ketua umum salah satu partai salah dua ketua umum parpol yang ngomong, "Oh, ini bansos dari Pak Jokowi." Padahal itu dari negara, dari pajak kita. Tapi kok dia seolah-olah jangan lupa ya terima kasih ke Pak Jokowi. Memang itu kewajiban negara bagi-bagi bansos bagi mereka yang membutuhkan gitu. Tapi masalahnya adalah kok bansos menjelang pemilu lebih besar daripada COVID. Itu ada apa? Dan gitu. lagi Bu Risma kan juga udah bilang. Iya. Anggaran bansos itu kan cuma 78 T. Kok tiba-tiba jadi 490 sekian T gitu. Iya, iya. Gitu loh. Tapi itu kan berusaha ditutup tuh. Ya mungkin ada satu komando kali, ya kan? Iya kan? Iya. Ditutup narasi itu biar nggak muncul gitu Betul, loh, betul. ya kan? Mereka cuman istilahnya apa ya, mengeliminir bahwa ini memang layak karena soalnya tertinggi. Padahal kita tahu lah namanya angka itu tidak lahir dari ruang kosong. Betul. Ya kan, ada faktor X-nya banyak gitu yang Ya, bisa betul, mengaruhi Mas, ke arah betul sana sekali. gitu kan. Ya nggak? Iya, betul. Ya makanya saya selalu bilang kan minimal ke teman-teman dekat apa saudara gitu kan. Ini gimana? Yuk Mas Ganjar sidang ke PHPU itu kan perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, itu kan saya bilang ya itu memang haknya paslon 03 dan itu dan diakomodir sama negara gitu loh dan diberi ruang gitu loh. Jadi nggak usah dibilang bukan masalah legowo apa enggak loh, buktinya Mas Ganjar itu udah bilang menerima si keputusan KPU, tapi ya kan kita tetap menyelamatkan demokrasi dan konstitusi itu. Ibaratnya gini lah, Bung Tio kerja, ya dipecat, ya. itu aja masih boleh mengajukan banding kok. Betul. Hah? Ya, iya. Ada hak-hak yang harus diterima kan? Betul. Ya kan? Itu. Silakan ke pengadilan ketenagakerjaan, ada itu di Depnaker itu kan ada ya, itu. Kemnaker sekarang ya. itu kan ada itu. Jadi ya, nggak semata-mata seperti itu juga kan gitu. Iya, benar. Kan prosesnya sama aja sebenarnya. Iya, gitu loh. Itu sih sebenarnya. Ya kan kembali lagi ini bukan masalah angka. Bukan, ini iya. masalah ada dugaan kecurangan mulai dari bansos, intimidasi, terus kenaikan kepala desa diperpanjang itu, belum lagi tukin ASN segala macam dan lain-lain itu loh. Ya. Itu faktor banyak hal ya. Tapi di media sosial saya lihat gini ya, mereka berusaha nutupin itu gitu. Memang. Jadi mereka selalu bilang tutup. Kan ini udah pilihan rakyat. Ada itu dulu yang bekas TPN pindah ke TKN yang bergelar dokter. Dia yang di tweet saya bilang gini, kan angka tidak lahir dari ruang kosong. Betul. Gak dijawab dia. Makanya saya juga bingung, apalagi kan waktu sebelum penetapan calon itu aja kan Profesor Yusuf juga udah bilang pasca gugatan P90 itu kan kontroversial. Ya kan? Itu aja udah di ini begitu loh. Apalagi Prof Yusuf 2014 aja juga tersebar di sosmed juga kan bahwa jejak digitalnya dia kan bilang wah ini Pilpres ini bukan terkait angka tapi terkait bla 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 kata. Itu kan jelas itu. Maksudku kalau mau konsisten gitu loh. Jangan menjilat ludahnya sendiri gitu. Sekalipun dia bergelar profesor gitu loh. Kan ini pengkhianatan intelektual, membela yang bayar. Nah, apalagi kemarin lagi heboh juga kan. Kemarin saya juga nonton di channel YouTube lah, di salah satu berita gitu. Ada komika ngomong gini, Hotman Paris sama Hotman Paris Huttabea sama Otto Hasibuan kan ribut nih. Iya gini nih. Ya. Kok tiba-tiba jadi ngebela 02 akur gitu. Ada salah satu komika ngomong gitu. Pasti dipertemukan bukan masalah keadilan tapi karena uang. Wah, itu ngakak aku. Gitu loh. Iya, memang begitu. Udah rahasia umum itu. Sudah jadi rahasia umum gitu loh. Maksudku ya sudah gitu loh. Kita lihat nikmatin prosesnya aja gitu loh. Apalagi melihat di sosmed ini kan masih ada gaung-gaungnya lah, dengung-dengungnya lah itu loh. Gitu sih Mas, itu aja. Iya, sekarang memang lagi rame kan sorotannya semua ke ini ya, kemana ke MK. MK, betul. MK. Jadi saling mereaksi saksi-saksi. Iya. Terutama yang paling rajin mereaksi itu kan dari kubunya 02 itu, mengomentari saksi-saksi dari 01 dan 03. Iya, betul. Tapi kalau saya lihat mereka itu juga agak gentar dengan ini loh, saksi-saksi yang dihadirkan dari 01 maupun 03. Betul Mas. Karena secara kualitas mereka
orang yang punya pengalaman di situ kayak berkas dirjen, Ya. Depdagri ya kan itu. Bener. Kemudian mantan Johemansa Johan itu ya. mantan komisioner KPU. Iputu Arisute. Iya ada kan tuh Ya. clear omongannya gitu loh. Clear. Gitu loh. Ya intinya ya mereka juga sebenarnya kan selalu ketika setelah sidang kan mereka selalu kalau di konferensi pers, wah 01, 03 cengeng kayak cerita dongeng. Loh, cerita dongeng gimana? Oh, ada buktinya, ada Betul. saksinya, ada pendapat ahli, ya kan dijabarin dengan ini, terus dibilang katanya apa hubungannya dengan bansos dengan psikologi? Wah, mereka lupa gitu. Wah, Enggak, itu mereka berpura-pura bodoh. Entah pura-pura bodoh apa jumawa atau arogan, saya beda-beda tipis. Bodoh, jadi gini ya, kalau mereka mainkan psy war gitu ya. Iya, Strategi perang gitu bro. bener gitu loh maksud Tapi sebenarnya mereka tuh nggak punya argumentasi untuk menjawab itu. itu dia gitu loh. Apalagi sempat beberapa kali pengacara 02 sempat ditegur sama ketua MK Soehartoyo itu kan, Prof Soehartoyo itu terkait yang harus kesubstantif gitu, jangan melebar kemana-mana begitu loh. Itu sih mas. Apa sih narasi terakhir yang sering muncul di medsos nih sekarang? Satu yang saya ingat ya, satu itu adalah dah kalah aja, jangan banyak alasan. Satu. Kedua adalah mau gimana lagi, memang ini pilihan rakyat udah 58%, mau diulang bagaimanapun tetap ini. Tiga adalah maupun di KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang atau ibaratnya garis miring pemilu ulang, tetap akan milih ini. Beliau kan belum tentu semua. Ini kan masalahnya gini loh. Ya kalau mereka didiskualifikasi nggak milih mereka dong. Nah itu mereka kan harusnya nangkep itu. Misalnya seandainya ya, seandainya kan MK mengabulkan semua gugatan dan diskualifikasi paslon nomor 2, otomatis Pak Prabowo sama Gibran nggak akan masuk situ dong. Ya kan harusnya gitu. Tapi gua akan milih Prabowo lagi. Lah gimana kalau misalnya itu dikabulkan gitu loh. Ya. Iya, berarti Gitu. kan mau milih siapa coba? Nah itu. Ya, Iya. itu aja. Ya ini kan kalau saya lihat psikologinya terutama di X itu kan memang dialektikanya keras ya. Betul. Jadi mereka tuh suka menyerang, Betul. tapi kalau diserang baper, betul nggak sih? Nah, iya. Hah? Kita aja, aku lihat pendukung 03 diserang yang itu, aku bilang 16% kayak baterai handphone, santai-santai aja ketawa aja, hahaha, wow, gitu. Mas Ganjar pun juga dicengi juga happy, maksudnya nggak baper gitu loh. Tapi mereka, ya, Saya pernah nyentil dikit lah, ada temen lama gitu ya, di X gitu ya. Ini berkaitan dengan Prabowo. Dulu kan dia sangat anti gitu kan. Iya. Sekarang dia begitu mendukung. Saya cuman recall aja dia dulu gitu. Ngamuk loh dia. ya saya juga sangat menyayangkan aja sih teman-teman. Ada yang begitu loh. Iya, ada banyak yang dulu gebuk tanda petik Prabowo ya, tiba-tiba sekarang ini kan sama aja kayak lu nggak ada konsistensinya dan menjilat ludah sendiri Iya gitu loh. Terus dia nuduh gua kayak gini loh mas, kayak apa ya? Ah, lu kan dulu dukung Jokowi gini-gini. Loh, dulu sama sekarang beda, gua bilang. Dalam arti gini, sekarang Jokowi lebih banyak melencengnya gitu loh. Ngapain lagi untuk ya sudah saatnya kita kritisi gitu loh. Jadi lagian Jokowi nggak ikut pemilu. Iya, lagi pula Jokowi juga nggak ikut pemilu. Gitu loh. Emang yakin Prabowo akan 100% ngikutin Jokowi? Ada jaminan? Nggak ada. Paling, saya bilang paling bertahan 1-3 tahun. Habis itu, ya gimana? Ya. Itu loh, maksudku ya, harusnya mereka tuh, apa ya, buat narasi tuh jangka panjang gitu loh. Jangan cuman jangka pendek semata gitu loh. Itu. Ya kelihatan sih memang mereka sengaja begitu sih. Iya. Ya, karena mereka nggak mau berpikir lagi, udah ngikutin komando-komando aja gitu kan. Iya, benar. Itu. Gitu loh. Akhirnya kayak apa ya? Jadi gerasa gerusu sono. Begitu diungkapin jejak digital mereka Kicep langsung. kicep. Iya kan langsung kicep. Terus ya apalagi kalau misalnya kita mau bongkar jejak digital mereka kan bisa aja mereka terdiam kan. Tapi kan saya bukan tipikal begitu. Saya nggak ada masalah dengan teman-teman yang pendukung 02 ya. Tapi saya masalahnya kan dengan capres-cawapresnya itu loh. Udah kita sekarang gini aja lah.
Kita ngambil case Budiman Sujatmiko. Betul. Ingat nggak postingan dia tahun berapa itu? 2018. Apa aja? Apa? Syarat menjadi pendukung Prabowo adalah bodoh. Iya. Nah, sekarang dia mendukung Prabowo. Makanya dia udah nggak pernah bales itu lagi kan, reply netizen. Ade kan? Armando. Iya. Awalnya ngomong gimana? Saya tidak akan pernah milih Prabowo. Sama kayak Samara juga kan begitu. Ya pokoknya saya melihat ya oke, kita politik emang nggak boleh baper, tapi kan harus menjaga punya nilai gitu loh. Iya, mereka kan istilahnya salah satu influencer yang diikutin banyak orang ya. Tapi kan justru mereka menjatuhkan nama sendiri di media sosial. Iya. Dan itu kan kerekod sampai seumur hidup loh mereka. Iya. Betul. Kalau saya sih dari dulu ya selalu konsisten ya dari 2009 sampai sekarang, selama ada nama Prabowo atau ya penjahat HAM ya yang harusnya diadili di kertas surat suara itu nggak akan saya pilih, Mas. Enggak. Mau dia mau jadi capres apa cawapres, karena menurut saya merasa kayak saya berada di posisi korban gitu loh. Contoh Bu Sumarsi. Bu Sumarsi tuh di sosmed paling getol sekarang. Yang tadinya kamisan hanya beberapa orang, sekarang jadi minimal tuh paling banyak 100, Mas. Banyak ya. Saya masa kadang, saya belum bisa datang lagi gitu. Pengen. Dulu terakhir saya ke sana tuh udah tahun 2012 beberapa kali gitu acara habis. Di situ saya melihat mereka tuh nggak akan pernah henti mencari berjuang. Ketika nanti ibaratnya ini Prabowo dilantik, seandainya itu beneran dilantik 20 Oktober, mereka mau lari kemana, Mas? Mau perjuangkan kemana HAM itu? Itu loh. Dan sekarang ini juga di media sosial itu sekarang dipakai sarana untuk mencuci nama. Iya. Anda perhatiin nggak itu? Betul. Misalnya tentang kasus Sam Prabowo, dicuci, diganti, seolah itu Prabowo itu pahlawan. Apa sih narasi terakhir tuh yang bahwa Prabowo itu nggak terlibat HAM, nggak dipecat? Oh, karena dia karena mengikuti atasannya waktu itu. Ya bagaimanapun, saya pernah baca di media online lah. Udah lama. Padahal kan atasannya Prabowo sendiri ya. Wiranto kan, panglimanya waktu itu katanya bilang itu atas inisiatif sendiri. Nah, dilalah justru Wiranto sekarang dukung Prabowo. Tapi bagaimana ceritanya itu, Mas? Gitu. Kan yang ngomong Prabowo yang ikutin atasannya itu Budiman. Itu makanya saya di sosial media tuh di X khususnya sangat respect yang namanya Bu Sumarsi sama Mas Petrus itu. Gigih gitu. Gigih namanya memperjuangkan keadilan. Kayak Mas Petrus itu aja dia dalam keadaan sakit masih namanya memperjuangkan keadilan. Harusnya kan Mas Budiman melihat itu loh. Ini kawanmu deh, kawanmu waktu di penjara gitu. Tapi kenapa kamu meninggalkan teman-temanmu gitu? Itu loh, Mas. Saya walaupun generasi milenial, saya nggak boleh amnesia sejarah, Mas. Ya, ibaratnya gini lah, sama kawannya sendiri aja ditinggalin. Apalagi kawan yang baru ketemu ya. Itu loh, Mas. Itu kan teman yang dari bawah berjuang gitu dulu ya. Itu, makanya saya juga, aduh ini gimana ini, kok sekarang jadi pada pragmatis sekali gitu loh, meninggalkan nilai-nilai idealisme dalam berpolitik gitu loh. Kalau Bung Tio setuju nggak kalau saya mengatakan bahwa ini sosial media, platform ini dipakai untuk mencuci dosa-dosa tokoh yang sekarang tuh naik di puncak. Ya, misalkan sekarang paling utama Prabowo, ya, Yang kedua sekarang Anda perhatiin nggak? AKI para Prabowo sekarang muncul lagi di media. Iya. Ya, di Kompas kemarin. Itu lama nggak muncul loh. Semenjak ditersangkakan tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah. Iya. Terus tiba-tiba di SP3. Sekarang berani lo muncul ke media lagi. Di Rossi kemarin. Waduh, ini udah mulai namanya. Oh, Sudajat Jiwandono ya? Ada namanya itu. Ya. Pencucian nama. Mantan Gubernur PI yang dipecat juga ya? Jadi nanti lama-lama kasus BLB juga akan hilang itu udah. Ya, saya sih... Kayak kita dibombardir dulu. Ini dulu nggak bersalah itu ini. Sekarang udah mulai arah ke sana loh, perhatiin lah. Betul. Narasi-narasinya. Apalagi di TikTok, lebih parah TikTok sih. Ya ibaratnya mereka kayak setelah zaman sekarang tuh bocah-bocah kosong gitu loh. Di brainstorming kayak gitu terus ya. Iya, bocah-bocah kosong yang makanya tuh TikTok tuh menurutku sebagian besar tuh banyak yang tanda petik tuh ini loh, akun-akun yang bodoh gitu.
Ya ibaratnya dia nggak tahu, yang penting gue dapat duit gitu loh. Nggak melihat sejarahnya gimana, gimana prestasinya apa gitu loh. Pokoknya cuci, ya itu yang bilang cuci dosa gitu. Brainstorming gitu, di brainwash ya. Di brainwash gitu loh. Itu. Ya kalau anak saya masih SMA nih kan sering nanya, Pak Ganjar kalah ya? Gimana Pak? Ya kalah tuh nggak apa-apa kontestasi, tapi dia juga punya hak juga untuk menuntut kecurangan-kecurangan yang ada, aku bilang gitu. Betul. Ada aturannya juga. Betul. Gitu. Ya pelan-pelan harus diiniin ke mereka gitu loh. Iya, betul. Disadarkan juga. Iya, memang agak pekerjaan berat juga sih bagi aku untuk ibaratnya ikut mencerdaskan ya generasi minimal generasi milenial kayak saya gitu kan. Terus belum lagi generasi Z yang maksudnya cuman belajarnya tuh dari TikTok gitu loh, bukan dari buku atau internet yang sumbernya jelas gitu loh. Itu aja sih Mas yang sangat saya bener nih, memang literasi membaca kita terburuk kedua di dunia. Ya itu aja. Ya, jadi memang sekarang kan dia mengatakan media sosial itu sekarang over reality gitu kan. Ya. Post true gitu loh. Jadi emang akhirnya seolah-olah itu yang fakta padahal tidak nyata. Betul. Makanya saya setiap mau posting di sosial media itu pasti saya saring dulu sebelum sharing kan gitu loh. Jadi ibaratnya jatuhnya lebih mengkritik bukan menghina gitu loh. Apalagi memfitnah gitu loh. Itu aja sih Mas. Tapi saya jadi ingat teman kita yang kemarin dikasuskan itu ya. Oh ya. Saya sangat sedih sih sebenarnya teman kita ini dibawa proses hukum. Padahal dia bukan penyebab utamanya. Bukan yang pertama. Sekarang bukan penyebab pertama. Kedua adalah pasca putusan MK terkait pasal hoax dan pencemaran nama baik dihapus, mestinya teman kita ini layak dibebaskan gitu loh. Dan dia bukan pertama gitu. Ada apa nih? Pasti diincar dia. Ya, memang dia jadiin semacam incaran simbol gitu, jadiin icon harus dihajar gitu. Iya. Membuat orang jeri gitu loh, kayaknya begitu sih. Ya kayak kasus Aiman aja di stop. Iya. Bayangin kalau Aiman dimajukan ke persidangan, bagaimana nasib para wartawan, Mas? Dia kan waktu itu masih jadi wartawan, Mas Aiman. Yang tiba-tiba dilaporin ke polisi, ya kan? Untung aja Mas Ganjar dan Profesor Mahfud bersuara kan. Dan ditambah lagi kawan-kawan pers juga mendukung Mas Aiman juga kan. Tapi kabarnya teman kita itu dibawa di kejaksaan juga ya? Batubara ya katanya. Iya. Dibawa ke sana ya? Iya. Udah disidangkan belum itu? Belum Mas, masih dalam tahap penyidikan ya. Gitu, belum naik ke meja hijau lah. Belum ya? Belum. Tapi udah ditahan di kejaksaan? Udah. Makanya kawan-kawan dia itu juga sedang memperjuangkan agar dia dibebaskan dan kasusnya juga di stop gitu loh. Yang menyedihkan, yang mengadukan itu adalah circle kita sendiri sih yang lari ke sana, tapi yang berusaha cari muka. Nah, begitulah. Yang partainya tenggelam lah. Yang katanya mau masuk DPR ternyata nggak lolos gitu. Itu aja sih. Itu sih Mas. Tapi memang sekarang nih ya media sosial itu memang sebagai pengimbang sih. Betul. Ya, karena media mainstream juga sekarang banyak yang mengutip media sosial kan gitu ya. Iya, saya aja beberapa kali bukan sering ya, kadang-kadang juga dikutip tiba-tiba luka ada nama saya. Makanya sejak tahun 2022 itu sebenarnya saya setelah 2019 lebih tepatnya agak mengurangi postingan yang viral. Iya, soalnya saya melihat udah usianya, maksudnya udah usianya aku lagi kan, maksudnya biar yang kawan-kawan yang lain aja gitu loh, demi menjaga keluarga istri juga segala macam kan gitu sih. Tapi juga sebenarnya kita juga masih punya kewajiban juga untuk mengisi ruang-ruang media sosial itu. Betul. Karena kalau enggak ya dikuasain sama orang-orang yang historis, orang-orang yang cuma makanya saya tetap posting yang namanya ya pilah-pilah juga konten yang mana yang sangat menurut saya sangat layak disebar gitu. Gitu sih. Ya pokoknya yang ada berbau hoax atau fitnah nggak mungkin saya ini kan sharing kan. Ya intinya harus sekarang lebih
berhati-hati, bijak lah. Iya, berhati-hati lah, jangan sampai menjadi bumerang buat kita gitu loh. Iya, maksudnya demokrasi ini kan sebenarnya demokrasi kita kan harusnya demokrasi Pancasila ya, bukan demokrasi liberal kayak USA lah yang ibaratnya sebebas-bebasnya. Tapi kan ini kan kita bebas tapi bertanggung jawab gitu loh. Ya, tapi yang namanya ketika seseorang sudah masuk politik praktis ya, bagaimanapun mau siapapun dia, ya, namanya penghinaan harus kuat mas, ya. Bagaimanapun itu loh. Ya, tapi yang saya khawatirkan cuma saat ini media sosial dipakai untuk alat menulis ulang sejarah itu. Iya. Gitu. Apalagi saya melihat di TikTok aja banyak yang menggaung-gaungkan Soeharto mas. Nah itu. Itu yang kadang saya nggak habis pikir. Oke, saya waktu kejadian 98 saya 9 tahun ya, tapi saya tahu dari saudara-saudara saya, kakek saya yang cerita tentang Soeharto bagaimana ya. Kok ini tiba-tiba di TikTok, wah rindu kembali zaman Orba. Waduh, oke, terlepas dia ada prestasinya Pak Soeharto itu, tapi menurut saya lebih banyak mudaratnya, menurut saya ya gitu. Tapi kok di TikTok kok jadi begini amat ya itu, TikTok. Sebagai alat untuk menulis sejarah. Ya itu yang sangat saya sedihkan itu loh. Karena kan dalam itu kan ada pepatah mengatakan sejarah itu ditulis oleh pemenang. Ya, kan? ada gium begitu. Ada gium begitu. Sekarang mereka menang. Mereka berusaha menghapus aib sejarah mereka satu persatu gitu loh. Ya, bukan tidak mungkin tiba-tiba nanti bapaknya Prabowo jadi pahlawan nasional. Ya. Meskipun pernah tercatat sebagai pendukung pemberontak. TRI, Pemesta. Ya, sekarang aja kakak iparnya tiba-tiba sebagai seorang pahlawan ekonomi. Ya kan? Jati Wandono, ya kan? Iya, betul. Ya, kemudian tiba-tiba nanti Prabowo juga dinobatkan sebagai pahlawan. Ini aja yang saya ingat nih waktu Presiden Jokowi maju ke periode kedua 2019 ya. 2019 ke 2024 masih menggunakan isu HAM ya dia. Isu HAM tiba-tiba pasca pemilu langsung menaikkan pangkat Prabowo yang sudah secara sah diberhentikan. Iya. Ya diberhentikan atau dipecat kan sebenarnya sinonim mas. Permainan diksi aja itu. Tapi kan kembali lagi kok bisa orang yang sudah ini dapat jenderal gitu dan sah itu kan di sidang Dewan Militer itu kan waktu itu kan. Dan Prabowo juga punya sebenarnya handicap internasional loh. Itu. Ya kan mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Iya. Selama 20 tahun tuh Prabowo tuh nggak boleh ke Amerika. Baru setelah dia jadi Menhan dia bisa ke Amerika. Saya salutnya gini loh mas. Contoh kayak artis Fedi Nuril. Itu di X kan dia viral banget, viral sekali. Iya. Wah itu kan sampai dia share yang namanya sejarah Prabowo reformasi tentang Orde Baru reformasi. Itu aja dia diserang sama akun-akun yang menurutku patut diduga tidak asli gitu ya. Mungkin dia punya satu orang punya beberapa akun menyerang dia. Kayak terkoordinasi sekali gitu saya melihat. Kembali lagi tadi narasi yang di sosial media itu. Nah, itu Fedi Nuril aja digituin apalagi kayak kita mas, maksudnya orang biasa gitu. Jadi ada upaya-upaya menghapus aib sejarah itu. Jadi orang-orang yang seperti itu langsung disikat. Betul. Jadi orang akhirnya udah malas, takut diteror atau diintimidasi kan ada seperti itu juga kan. Yang mungkin pelakunya bukan lembaga negara tapi orang lain yang mengatasnamakan kelompok tertentu gitu kan banyak itu ya. Kayak kasusnya guru besar yang diteror itu kan bukan atas nama negara tapi orang katanya dari Kalimantan, dari mana, ditelepon, di itu. Apalagi narasi di sosial media juga tuh, wah para guru besar akademisi di kampus dari berbagai daerah di Indonesia dibilang, wah udah dibeli tuh sama partai pemenang pemilu. Wah itu jahat sekali. Saya tahu Profesor Hakrisnowo itu bagaimana bagusnya beliau gitu loh, dan memang ada sesuai bidangnya gitu loh. Iya, saya sedih nih lihat narasi-narasi di media sosial yang menyudutkan para guru besar itu. Waduh, itu. Karena begini loh, bagaimanapun juga perubahan sosial, perubahan politik, perubahan ekonomi itu berasal dari perguruan tinggi semuanya. Ya, selama kita tidak bisa menghargai intelektual perguruan tinggi atau kemandirian atau integritas perguruan tinggi, betul, negara itu nggak akan maju. Betul sekali, betul mas. Gitu loh. Iya.
Makanya ketika yang paling gencar kan Profesor Ika Nusa Bakti itu. Itu kan bagaimana beliau militansinya itu pun dituduh macam-macam. Ini mah profesor kayak bahasa buzzer. Wah, framing sekarang gitu loh. Kill the messenger gitu loh. Aduh, bilang dikit-dikit buzzer. Ya sekarang begini, mau masalah dia buzzer atau enggak, apapun profesinya ya, selama dia tidak menyebarkan fitnah atau hoax, ya silakan aja gitu. Terus yang nuduh itu juga buzzer pada. Iya, yang nuduh kayaknya juga buzzer. Buzzer juga. Iya, saya sebenarnya nggak mau menghina profesi siapapun ya, tapi kan namanya setiap manusia itu kan ada hitam dan putihnya, setiap profesi kan. Ya nggak cuma buzzer lah, berbagai macam profesi ada aja yang ibaratnya tanda petik mau praktek, mafia hukum, apa mau digeneralisir semua tuh. Aparat hukum brengsek semua ya kan, kayak korban salah tangkap apa mau dibilang polisi jelek semua kan enggak iya. Ya kan gitu aja Mas. Itu yang menurutku ya, kok sehina itu loh Profesor Ika Nusa Bakti apa Kristuti Harkrisno dituduh yang bisa dibeli. Ya ampun, kita giliran diberi bukti nggak bisa memberikan bukti, diem. Ayo gitu loh Mas maksudku. Beropini tanpa logika dan argumentasi yang jelas. Betul. Tanpa dasar argumentasi yang jelas. jelas. Iya benar. Itu terjadi di media sosial seperti itu. Iya. Jadi kadang orang emosi ngungkapin aja, ya kan, mereaksi aja. Karena saya lucu nih orang ini, saya buka profilnya kayak apa sih? Aduh, ya udahlah, malum lah. Ya kadang saya juga sebagian besar pendukung 02 di sosmed itu, ya nggak semua ya saya bilang, sebagian besar saya bilang gitu, mereka lupa bahwa konsultasi pemilu ini seperti kayak sepak bola aja gitu loh. Ada federasinya, ada wasitnya, ada rules-nya, ada apa. Ketika rules-nya udah ditabrak, ya mau gimana ya? Legitimasi pemilu jadi berkurang gitu. Oke, secara de Euro sah gitu, tapi secara de facto jujur ya, iya gitu loh. Tapi de factonya orang nggak mau ngakuin itu legitim. Ya contoh ketua KPU dia melanggar etika berapa kali, itu kalau ibarat sepak bola kartu kuning kedua harusnya merah keluar dong. Lah ini enggak Mas, 4 kali santai aja. Bahkan ini yang kelima kemarin. Iya. Bawaslu juga itu ya kan gitu. Paman Gibran juga kena gitu. Paman Gibran juga Paman Usman 2 kali malah tetap masih di situ. Oke, dia dihukum, sanksinya nggak boleh ikut menyidangkan segala kasus terkait. Tapi nggak ada malunya mengundurkan diri dari itulah hakim gitu ya. Itulah sekarang tuh di Indonesia harusnya ada budaya krisis etika gitu loh Mas. Begitu, itu yang sangat saya sayangkan itu loh. Iya, kalau dari media sosial sekarang juga tidak bisa membedakan siapa penyampai pesannya ya. Kalau misalkan kayak yang menyampaikan, meskipun Prof Yusril itu kita tidak satu kubu, tapi saya menghargai dia gitu. Iya. Kapasitas beliau itu saya hargain gitu loh. Sebenarnya sama saya gini loh Mas, kayak contoh Otto Hasibuan. Sebenarnya saya respect sama dia. Sebelum jadi pengacara ini, terkait dia ngebela kasus Jessica itu kan. Saya melihat, wah konstruksi hukum yang dibangun ini bagus. Tapi ketika dia membela ibaratnya yang kayak terlibat dugaan penculikan dan kasus HAM Prabowo ini, menurut saya kok jadi begini gitu loh, faktor apa? Iya, maksudnya gini, saya nggak akan mencela pribadinya dia, nggak akan gitu. Tapi walaupun saya nggak suka dengan pendapat Yusril, saya cuma mencari argumentasi. Ya kita taruhlah detail dia masa lalu. Betul. Bukan saya terus menyerang, kamu diiniin. Enggak. Tetap pun juga saya menghargai lah orang-orang ini, orang punya kapasitas gitu. Mereka mencapai sekarang ini juga lewat perjuangan yang nggak mudah gitu. Betul. Sekarang kita berbeda pendapat, berbeda kepentingan, ya itu nggak apa-apa. Tapi saya nggak akan melakukan kill di messenger, nggak mau saya kayak gitu. Saya aja di sosial media pun nggak pernah nyerang kok, nggak pernah nyerang teman-teman saya yang mendukung 02, nggak ada. Maksud saya ya kalau ibaratnya gini loh, kalau beradu argumentasi nggak masalah gitu. Iya, saya sebenarnya juga sangat mengurangi juga adu argumentasi dengan dia, karena saya tahu posisi dia itu sebagai apa. Ya udahlah, mungkin jalannya dia, menghormatin aja. Tapi saya juga nggak mau diusik juga gitu. Saya juga bilang, kalau lo mau ngusik gua,
ya otomatis gosip lo, ya gitu aja. Maksudnya kita sama-sama saling menjaga lah, jangan merusak pertemanan gara-gara politik gitu loh. Apalagi kita sama-sama organisasi kan, pernah organisasi namanya ikut politik gak boleh namanya baper kan. Saya pun juga diceng-cengin di WhatsApp grup, santai aja mas. Ya udah diemin aja, mau ngapain. Kita kalau diperpanjang nanti malah jadi kemana-mana. Ya nggak perlu produktif. Nggak perlu ngabisin ini mas, ngabisin energi, pikiran. Sedangkan masalah kita masih banyak. Kayak nggak penting gitu loh. Kita terbawa oleh siklus 5 tahunan. Kita kan masalahnya kan mengkritisi penetapan Gibran, selain kita juga menolak namanya capres pelanggar HAM dan penculikan itu kan. Karena saya masih beranggapan Prabowo itu adalah orang yang ikut terlibat penculikan 98 dan dia akan mengakui sendiri. Dan itu tercatat dalam sejarah. Dan pernah panggil Komnas HAM tapi dia nggak datang. Iya, tidak detailnya bertebaran di mana-mana. Betul, dan itu bukan hoax. Bukan hoax, itu fakta ada gitu. Fakta ada, media juga banyak. Maksudnya gini, saksinya ada, ya kan? Terus catatannya ada, dokumentasinya. Iya. Kemudian juga di lembar negara juga dia tercatat pernah dipecat atau diberhentikan. Ada semuanya itu, bukan suatu yang tidak ada gitu. Iya, makanya suka bingung gitu sama teman-teman saya yang tiba-tiba yang tadinya anti Prabowo tiba-tiba dukung Prabowo, ya menurut saya aneh gitu loh. Aneh bin ajaib. Bung Tio lihatnya gimana? Sosok kan dia sering ngucap berkomentar yang kadang-kadang agak aneh menurut saya gitu ya. Siapa? Gibran itu ya. Ya mungkin dia sudah dibikin sama konsultan. Dia pura-pura bodoh atau memang bodoh? Enggak, kalau menurut saya sih memang udah di settingan konsultan. Ya, nggak usah banyak ngomong lah. Ya, pokoknya dibikin ini gimmick-gimmick lah. Nah, kecuali kamu dibisikin gitu kayak di. Tapi kalau saya gitu. Tapi kan kalau saya kan jelas gitu loh. Dan saya posting juga. Dia pernah bilang, jangan lupa 14 Februari dukung Mas Ganjar dan PDIP. Gibran sendiri, jejak digital. Tapi kok sebagian besar masyarakat Indonesia kok gampang lupa gitu loh. Ada apa gitu loh. Dia yang sendiri yang ngomong. Ya kan. Setelah itu, dia beberapa kali ditanya wartawan, orang urus lah, apalah, belum cukup umur, belum pengalaman. Terus dukung Mas Ganjar di video tersebut pakai baju PDIP kan, pernah canvassing juga waktu. Iya, canvassing Mas Ganjar kan di pintu di warga, tiba-tiba begitu ya. Saya sangat memahami, walaupun saya bukan kader PDI Perjuangan ya, tapi saya sangat memahami kekecewaan dan kemarahan elit-elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu. Dan akar rumput juga. Oke, Presiden Jokowi bisa menurunkan elektabilitas hasil PDIP di pemilu ini kan, tapi setidaknya PDIP masih juara. Ya, hat-trick lagi. Hat-trick. Benar apa kata Sir Alex Ferguson? Dia bilang begini, walaupun saya nggak suka MU ya, dia bilang begini, tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Itu aja. Oh iya, betul kan? Ya. Itu aja mas. Artinya tidak ada kader partai yang lebih besar dari partai. Iya. betul itu ya. Aja. Bagus tuh penutupnya. Jadi apa yang ingin disampaikan nih ke teman-teman yang lain nih? Ya intinya teman-teman gini loh, saya walaupun saya pendukung 03, untuk teman-teman yang pendukung 03 bersabar saja menikmati hasil proses ini, ya kan? Nunggu hasil dari sidang MK yang akan berakhir 22 April 2024. Satu, kedua adalah untuk teman-teman yang mendukung 02, nggak usah lah bikin kalah aja, jangan banyak alasan. Nggak begitu sebenarnya. Adalah ini sebenarnya untuk mengisi, untuk menjawab tantangan kami semua, kita semua, untuk bahwa reformasi dan demokrasi ini harus diselamatkan gitu loh. Jangan sampai gara-gara pemilu ini apapun konstitusi ditabrak. Itu aja sih mas, 2 hal itu aja udah. Makasih Bung Tio ya, kita ngobrol cukup mas. Lama juga nih ya. Tadi hasil perbincangan saya dengan Bung Ricardo Tio ya. Banyak sekali yang kita ambil manfaatnya, bahwa dalam berpolitik, dalam bernarasi di media sosial, kita tidak perlu baper ya. Jadi santai. Jadi kalau memang kita mau bernarasi secara positif ya. Dan yang kedua, sebelum melakukan posting atau sharing sebaiknya disaring terlebih dahulu. Apakah akan menimbulkan dampak bagi masyarakat atau menyinggung perasaan orang lain atau tidak?